atas nama pimpinan DPRD Tasikmalaya menyatakan dan menuntut agar Kiai Haji Dr. Muhammad Hussein Rizik Syihab LC MA dibebaskan tanpa syarat. Mau menanyakan video yang lagi rame sekarang diperbincangkan. Ini masalah Habib Rizik dibebaskan. Yang minta ini justru wakil-wakil rakyat, anggota-anggota DPR. Itu dari Bogor sama Tasikmalaya. Itu gimana menurut Abah? Sebenarnya harus dibedakan dulu. Ya. Selama ini terjadi pembodohan yang sangat luar biasa, bahwa Rizik itu dianggap sebagai ahlul bait yang memiliki tradisi kesucian yang ditunjuk oleh Allah. Padahal tidak. Ahli bait itu hanya sampai kepada Sayyidina Hasan wa Husain atau sampai dengan Imam Mahdi. Ini yang penting. Sehingga tidak mungkin seorang yang Allah menugaskan risalah kenabian dan kesucian itu kepada orang yang tidak memiliki kesucian itu sendiri. Nah, makanya sekarang ini kan jadi bingung. Setiap orang yang hidungnya mancung hanya bermodal sorban dengan minyak nyong-nyong, terus kemudian disebut Habib, dan kemudian seolah-olah memiliki kapling surga dan neraka. Ini yang harusnya orang sudah harus mulai berubah cara berpikirnya. Itu yang pertama. Artinya adalah kasus Rizik ini harus dilihat sebagai dia sebagai apa? Dia sebagai ulama, dia sebagai Habib, apa dia sebagai warga negara yang melakukan pelanggaran hukum? Atau dia sebagai warga negara yang memberikan stimulan kepada jamaahnya untuk melakukan makar dan pemberontakan serta mengancam keutuhan bangsa dan negara. Ini dulu. Kalau ini sudah ketemu, maka akan kelihatan bahwa kok kalau ada anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, apalagi itu DPRD, harusnya mengerti tentang pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Ini DPRD itu boleh mengkritisi bersifat politik atas kepala daerah di Bogor atau di Tasikmalaya, bukan kemudian mengkritisi eksekutif yang ada di tingkat nasional. Ini kan kemudian jadi nggak jelas aturannya. Anggota-anggota DPRD berbicara soal kepentingan nasional, nggak benar. Rizik ini sudah jelas, bahkan melahirkan sebuah korban yang sangat luar biasa di pihak kepolisian dan di pihak Rizik, karena melakukan pembangkangan terhadap aturan yang diterapkan dalam minimal sebagai aturan nasional COVID-19. Pertama, dia lari dari rumah sakit di Bogor. Kemudian dia mengadakan upacara dengan mengundang puluhan ribu. Dan ternyata melahirkan klaster-klaster baru. Ini persoalannya. Lah kalau DPR mau minta, DPR ini bagian apa sih? DPR itu kalau dalam trias politika, dia legislatif. Maka dia hanya berbicara masalah aturan-aturan yang produknya berupa perda atau undang-undang. Sementara yang namanya eksekutif itu memimpin kenegaraan ini, misalnya bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Kemudian ada yang ketiga yang namanya yudikatif. Yudikatif inilah yang menyelesaikan kalau ada konkurensi antar anak bangsa, antar kepentingan politik, antar kepentingan sosial yang ternyata berkaitan dengan masalah hukum, maka yudikatif yang berbicara. Kalau sudah di pengadilan, serahkan ke pengadilan. Jangan coba-coba DPR kemudian meminta
dan mempengaruhi keputusan dari yudikatif, ini nggak benar. Bagian dia yang membuat undang-undang. Lah paham apa tidak bahwa kalau ada orang melanggar kemudian disidang di pengadilan, itu sesungguhnya menegakkan produknya DPR itu, produknya DPRD itu. Lah kok kalau dia demo, lah kenapa dibikin perda? Kenapa dia bikin undang-undang? Ini yang pertama. Dan kemudian banyak orang yang kemudian meminta orang yang gelarnya profesor, doktor, orang pinter-pinter jadi goblok semua, nggak ngerti tata negara ini bagaimana. Meminta rizik, sudahlah. Kalau kepingin menunjukkan keadilan, meminta keadilan, kan sudah ada pembelanya. Masih ada pembela yang lain. Ini mau dikooptasi. Yudikatif ini mau dikooptasi sehingga akan melahirkan keputusan-keputusan karena demo. Kalau sampai ini kemudian pengadilan tidak berani dan ketakutan lalu membebaskan rizik, saya minta itu jaksa dan hakimnya harus dituntut juga karena dia berperilaku tidak benar. Artinya apa? Biarlah pengadilan itu berjalan, hakim memiliki kewenangannya sebagai wakil Tuhan, jaksa menuntut, polisi menyajikan data, lalu pembela melakukan pembelaan. Selesai. Itu adalah sistem pengadilan yang sangat baik. Jangan kemudian dilakukan demo-demo sehingga membuat ketakutan jaksa dan hakimnya. Dan saya minta kepolisian dan TNI harus turun juga. Demo-demo kayak gini itu bodoh. Di saat COVID sudah meledak di mana-mana, India orang mati nggak karu-karuan, di Kudus banyak ratusan orang mati dan sekarang masih mengalir terus dari Kudus sampai ke Donohudan karena asrama haji dijadikan asrama untuk menampung COVID. Mereka malah melakukan demo-demo terusan yang akhirnya melahirkan satu klaster-klaster baru. Ketika kemudian pemerintah terlambat atau belum berhasil menghilangkan COVID, mereka dengan enaknya menuduh pemerintah menghabiskan dana banyak, COVID tidak selesai-selesai, lalu memanasi rakyat kemudian untuk berdemo kembali. Karena apa? Karena dengan adanya COVID lalu kemudian memunculkan pembatasan-pembatasan sehingga orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa makan, orang tidak bisa berdagang, rakyat kecil dirugikan dengan munculnya kebijakan pembatasan-pembatasan ini. Sudah sedemikian rusaknya keadaan ini, mereka tidak peduli dengan keadaan itu, malah memimpin demo-demo dan lucunya dilakukan oleh DPR. Saya mencurigai itu mesti dari PKS atau kelompok Wahabi itu. Saya mencurigai ini, karena apa? Mereka lah yang mengusung selama ini sistem khilafah. Dan rizik adalah ujung tombaknya. Karena rizik dipakai oleh mereka untuk memunculkan satu ghiroh, himah yang sama. Dan karena dia Habib, sehingga banyak umat. Politisi-politisi ini yang kurang ajar ini. Orang-orang yang syahwat politiknya, yang ingin makar, ingin memberontak, ingin menghancurkan bangsa dan negara ini yang sangat-sangat kurang ajar. Maka saya minta Mas Jokowi, menteri-menterinya, menteri pertahanan, keamanan, jangan diam saja. Kapolri, Panglima TNI, tunjukkan, lahirkan kembali di Angkatan Darat itu orang-orang sekaliber Letnan Jenderal Dudung, Letnan Jenderal Dudung. Banyak tentara-tentara yang jantan, tentara-tentara yang laki. Banyak juga polisi-polisi yang laki. Berikan kesempatan mereka untuk memimpin. Karena kondisi yang kayak begini, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kejantanan, memiliki keberanian, memiliki jiwa patriotisme, memiliki jiwa cinta tanah air. Bahkan di dalam hatinya ada hubul waton minal iman. Keimanannya, kecintaannya terhadap bangsa dan negara ada di dalam hatinya, ada di dalam cintanya. Ini kondisi yang kayak begini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Enak aja. Emangnya ini negaranya banyak reject apa bagaimana? Ini negara Indonesia ini. Negara Indonesia ada peranatannya, ada tatanannya, ada alurnya, ada rule of the game-nya.
Ya kalau masih ingin menjadi warga negara Indonesia, ikuti aturannya. Jangan DPR malah kelihatan goblok-goblok begitu. Kalian ini dipilih oleh rakyat supaya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan reject. Kepentingan rakyat. Rakyatmu bagaimana? Sudah pada sejahtera belum? Biarlah reject itu dibela oleh pengadilan. Ditentukan keadilannya oleh pengadilan. Dibela oleh penasihat hukum. Berhadapan dalam bentuk forum. Sidang di pengadilan, ada jaksa, ada panitera, ada pembela, ada hakim. Selesai. Kalau mau bela reject, jadilah pembela penasihat hukum. Jangan jadi pokrol bambu, modal otot dan cocot. Yang kemudian ngomong ndak karu-karuan. Jangan dong. Rakyat ini sudah demikian susah. Sudah bingung siapa pemimpin yang sesungguhnya. Jangan semakin dicampuri, diaduk-aduk ndak karu-karuan. Hatinya rakyat ini sudah gelisah. Mau menyapa dengan siapa? Mau minta bantuan dengan siapa? Giliran kita dalam keadaan kayak gini, yang demo-demo itu malah bela Palestina, bela Palestina. Bangsa Filistin itu musuhnya Nabi Daud, tahu nggak? Babunya orang Palestina itu gajinya 7 juta. Tenaga kerja di Jakarta paling banyak itu 5 juta. Kalian minta sokongan kemana-mana kalau kamu serahkan ke Palestina. Itu saja sudah salah. Apalagi ternyata di Palestina itu ada faksi yang namanya PLO, ada faksi yang namanya Fatah. Faksi PLO dan Fatah ini bergabung memimpin Palestina, diganggu oleh Hamas. Hamas inilah yang menyerang faksi Fatah dan PLO, lalu menyerang Israel. Ini bukan pertarungan Israel dengan Palestina. Ini pertarungan Hamas yang teroris itu dengan Israel. Kalian campur adukkan itu, membodohi rakyat, meminta bantuan kemana-mana, dan kemudian duitnya diserahkan kepada teroris. Sekarang dalam keadaan yang kayak begini, engkau bangkitkan kembali wahai DPRD. Engkau bangkitkan kembali kemarahan rakyat. Lalu engkau bikin penyakit-penyakit klaster-klaster, penularan COVID semakin banyak. Apa engkau tidak sadar bahwa rakyat ini sudah gelisah, bahwa rakyat ini sudah demikian parah untuk dipicu agar bergerak dan melakukan kekacauan? Harusnya DPRD itu sebagai istrinya bupati, istrinya wali kota dalam pemerintahan, karena suaminya adalah bupati dan wali kota, rembukan yang baik, mensejahterakan masing-masing. Ibda bin nafsi, diawali dari diri kalian, tanggung jawab kalian di kabupaten, di kota media masing-masing. Bukan malah ngurusi persoalan reject kayak sampean ini ngerti hukum saja. Kalau memang ngerti hukum, silahkan jadi penasihat hukum dong. Jangan mengerahkan demo. Ini aturan apa? Lalu memaki-maki pejabat pemerintah, memaki-maki presidennya sendiri, memaki-maki kekuasaan pengadilan. Sampean ini ngerti politik apa enggak? Ngerti cara bernegara apa enggak sih? Gitu kok nyalon DPR gitu loh. Makin susah rakyat ini melihat pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti belas terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Harusnya sampean itu menjadi teladan. Summa ja'alnakum khulaifa fil ard linadhira kaifa ta'malun. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalian tanggung jawabnya di Ciamis, di Tasikmalaya, di Bogor, bukan kemudian ngurusi urusan-urusan yang lain. Apa memang kurang kerjaan apa DPR ini ya sebenarnya? Heran saya ini. Makanya tolonglah rakyat yang agak cerdas lah. Orang-orang yang kayak begini ini kali lain nggak usah dipilih lah. Dan ini ya, setiap saat orang-orang yang berfaham Wahabi ini di negara manapun selalu membuat kekacauan. Apalagi Wahabi
kawin sama Khawarij, kemudian selingkuh sama HTI, sama FPI. Udah itu setan yang tampak manusia itu. Makanya Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Presiden, dan seluruh gubernur harus tegas lah. Saat ini yang penting Indonesia dulu. Seluruh dunia saja sudah melahirkan korban yang demikian banyak. Jangan kemudian berperilaku seperti orang goblok, lalu menjerumuskan rakyat yang sudah kelaparan, yang sudah miskin, yang sudah kebingungan mana pemimpinnya, menjadi korban dari COVID. Ini nggak main-main loh. Seorang jenderal sudah dipilih sebagai komandannya untuk mencegah COVID ini terjadi. Jenderal itu. Dan ternyata sudah agak baikan. Kemarin kemudian muncul karena pada ngawur-ngawur, pada dablek-dablek, diminta untuk tidak halal bihalal, tidak mudik pada mudik, sehingga kayak di Kudus sehari meninggal puluhan bahkan ratusan. Kok nggak ngerti ya? Kalian-kalian ini bagaimana? Ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku habib, bukannya bijaksana, malah jelomprong ke rakyatnya. Mbok mikir toh, sudahi sahwat politikmu. Kalau memang kepingin mau nurunkan Jokowi, ya nanti tahun 2024 kan Jokowi nggak usah diturunkan, turun sendiri. Kalau kalian mau kepingin jadi presiden, ya nanti 2024 jagomu mana? Siapkan sekarang. Bukan kemudian merebut kekuasaan dengan cara makar, dengan cara memberontak. Kalian ngakunya beragama Islam, tapi nggak sadar. Perintah Allah langsung atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kalau kalian furqah terhadap jamaah yang ada di negara Indonesia ini, yang dipimpin oleh presiden karena hasil kesepakatan konsensus nasional, sesungguhnya saya meragukan sampai ini sesungguhnya ngerti agama apa tidak. Makanya jangan hijrah, ngaji dulu. Hijrah apa gitu loh. Ngaji dulu. Jangan kemudian anak-anak orang Yaman yang muda-muda ngerti ilmu apa enggak, kamu dorong, kamu motivasi untuk menjadi habib-habib, hanya modal serban dan minyak nyong-nyong, ilmu ndak ngerti, lalu mukuli orang sak kepenae, maki-maki orang sak kepenae, mengkafir-kafirkan orang sak kepenae. Kalau saya presidennya, engkau mengkafirkan orang lain yang tinggal di negara Indonesia, yang dia memiliki agama selain Islam, engkau kafirkan, maka engkau akan aku tangkap. Karena apa? Indonesia sudah mengakui sekurang-kurangnya 6 agama. Maka orang yang sudah beragama tidak boleh dikafir-kafirkan, baik oleh undang-undang maupun oleh Al-Quran sendiri. Orang yang sudah memiliki agama tidak boleh dihambat untuk melakukan peribadatannya. Dan di mana disebut nama Allah, tidak boleh bangunan itu dirusak. Jangan semena-mena lah. Ini kemudian sudah begini, ketika nanti muncul penyakit, muncul macam-macam, engkau menyalahkan Mas Jokowi. Lembok yang adil gitu loh. Jadi pendekar kipas angin kok terus-terusan. Wong penjual sate aja kalau satenya sudah mateng selesai kok. Kamu nggak ngerti wayah, nggak ngerti empan papan kapan berhentinya. Sudahilah. Jangan sampai kemudian rakyat yang sudah tidak tahan menahan kemarahan melakukan pembantaian sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda NU dipimpin oleh bapak saya Kiai Munasir Ali di Mojosari, membantai PKI. Kalian ini barangkali PKI Arab itu yang tidak ngerti bagaimana berbangsa dan bernegara, tidak ngerti balas budi, tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia, kawin beranak di Indonesia, tetapi kalian anti Pancasila. Kalian anti aturan negara. Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Bung. Dan Undang-Undang Dasar 45 yang dibagi kekuasaannya mengikuti trias politika. Maka kekuasaan legislatif,
tidak boleh mengintervensi kekuasaan eksekutif. Sebaliknya kekuasaan eksekutif tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif. Hatta Anda melepaskan baju DPR-nya, kemudian sebagai rakyat biasa, harusnya jadi DPR jadi teladan, jadi contoh yang baik. Saya meragukan kalau Anda jadi DPR, kemudian kalau rapat di sidang paripurna di DPRD itu barangkali sampean juga akan demo-demo begitu ini. Nah kalau sudah begitu, ya kenapa jadi DPR? Kenapa harus menggunakan demokrasi Pancasila? Sadar lah. Oke, bangsa dan negara ini membutuhkan kebaikan setiap bangsanya. Mumpung belum berlanjut-lanjut, kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.